terlibat di dalam menumpas Gestapo. Ketika saya tanyakan, waktu terjadi Gestapo, apakah Bapak tahu bahwa PKI terlibat? Jawabannya apa? Surprise, sangat surprise. Enggak tuh, kan PKI kan mendukung manipul apa segala macam. Jadi artinya tidak semua perwira TNI itu juga tahu apa yang terjadi. Jadi seandainya tidak cepat Pak Harto bertindak, banyak orang yang bingung apa sebenarnya yang terjadi. Karena ribut antara, tanda petik ribut antara Angkatan Darat dengan PKI itu tidak ribut teriak-teriak. Kalau Anda tidak mempunyai mata politik untuk mempelajari, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika meledak begitu, tentara aja banyak yang bingung, apa ini yang terjadi. Tidak semua orang nangkep ini masalahnya ada PKI di balik peristiwa itu. Nah, kalau Anda baca buku saya, itu ada cerita menarik. Pagi hari 1 Oktober, Pak Harto, Panglima Kostrat, tanya kepada kepala intelijennya, namanya Yoga Sugama. Apa pendapat dia sebagai kepala intel? Dia bilang ini PKI. Kenapa? Dia jelaskan. Untung itu dari dulu memang orang kiri. Latif itu dari dulu orang kiri. Kan tidak semua orang tahu. Dia tahu, dia orang intel. Gitu loh. Jadi jangan dikira semua orang tahu. Ibu Katrin tahu ada angkatan. Enggak ada. Jangan-jangan bapaknya almarhum bapaknya Bu Katrin pun tidak terlalu tahu. Sebab yang tahu itu adalah orang seperti Jenderal Yani di Mabes Angkatan Darat. Gitu. Jadi asumsi kita harus hati-hati. Jangan menganggap semua orang tahu. Saya kan sudah wartawan waktu itu dan mengikuti perkembangan politik. Jadi ketika 1 Oktober terjadi, tidak sulit bagi saya menduga ini kemungkinan besar PKI. Ternyata kemudian terbukti PKI terlibat. Oke. Bu Katrin, bagaimana keluarga Anda merespon bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa film ini tidak sesuai dengan aslinya, kemudian penuh kontroversi, penuh propaganda dan lain sebagainya? Kami nggak setuju. Kami nggak setuju bahwa itu tidak sesuai. Yang sesuai maksud saya sesuai semua yang apa yang terjadi di rumah orang tua saya di Panjaitan. Di luar itu kami nggak tahu. Oke, jadi pada saat yang terjadi di rumah itu benar-benar seperti itu yang terjadi. Ya, betul. Oke, Prof, film dilakukan dengan 2 tahun riset dengan data yang tentunya hanya bersumber dari pemerintah dan Bu Yayan Sendro sempat mengatakan bahwa dari CIA juga. Dengan keterbatasan data saya seperti itu. Saya nggak pernah dengar dari CIA. Kemarin dia diwawancara dengan rekan kami kan. Wawancara dengan siapa? Arifin? Bukan, rekan kami mewawancari dengan Ibu Yayang. Saya nggak tahu dari mana dia dapat cerita dari CIA. Saya meneliti, bertahun-tahun saya sekolah di Amerika dan meneliti dokumen. Saya nggak menemukan itu. Dari mana CIA punya cerita mengenai Gestapo itu. CIA Amerika itu jelas berperanan membantu Angkatan Darat setelah Gestapo. Sebelumnya tidak ada. Dan bahan-bahan mengenai Gestapo tidak perlu cari CIA. Saya tahu Bur Raswanto, seorang pengarang, itu ditugaskan meneliti mengenai mencari bahan-bahan mengenai Gestapo di Cornell University. Kalau itu saya kira iya. Tapi dari CIA, kenapa CIA? I don't believe that. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Okay. Tapi yang pasti memang saya tahu betul proses film itu dibikin. Saudara Arifin itu melakukan penelitian seteliti mungkin. Ya. Tetapi satu hal Anda harus ingat. Film ini dibikin spiritnya adalah TAP MPR. Spiritnya. Apa TAP MPR nomor 25 kalau nggak salah. Itu PKI dilarang. Marxisme, Leninisme dilarang. Jadi spiritnya adalah itu. Nah ini penting. Kalau nanti mau dibikin versi baru film ini. Spiritnya apa? Oke, pernyataan Presiden yang menggagas bahwa mungkin akan lebih baik jika dibuat versi lebih baru. Ya, masalahnya bukan soal versi, pasti tekniknya lebih baik. Kamera kerja bagus, lighting bagus, processing bagus, suaranya direct sound. Tetapi yang penting itu bukan tekniknya, visi dari film itu. Apakah film itu visinya sama yang
bertolak dari spirit TAP MPR atau itu visi dari PKI. So begini, kalau yang bikin film ini, maka PKI akan jadi pahlawan. Para jenderal dan kita-kita yang dulu ikut dalam gerakan melawan Gestapo PKI, kita akan jadi pengkhianat. Jadi ini bukan soal main-main versi baru apa ini, itu teknik tidak jadi soal. Yang soal visinya tuh bagaimana. Kalau misalnya versi baru film ini hanya dengan pembaruan teknik, kemudian pembaruan aktor-aktor, pembaruan sinematografi dan teknologi, namun ceritanya tetap bersumber pada film yang sebelumnya. Iya bisa saja. Tapi itu visinya kan maksudnya tuh visinya sama, ya bisa saja. Nggak jadi